Anda dapat melakukan banyak hal dalam mendampingi anak Anda menurut fase kehidupan mereka. Tentu dengan harapan anak Anda akan bertumbuh sehat secara fisiomotorik. Dia juga memiliki kognitif dan bahasa yang baik, dan juga dapat memiliki psikososial yang baik, dapat bergaul dengan baik dengan orang-orang lain, dapat menempatkan dirinya juga dengan baik ketika berhadapan dengan orang lain. Anda akan memberikan terbaik, dan di awal kehidupan mereka Anda memberikan segalanya, bagaikan mereka itu ratu dan raja. Anda penuhi semua kebutuhan mereka, dan pada tahun-tahun tertentu juga Anda memberikan kepada mereka nilai-nilai kehidupan. Anda melatih mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Anda tidak mengambil alih begitu saja apa yang harus mereka selesaikan sendiri. Mereka harus belajar bertanggung jawab, mereka harus belajar untuk disiplin. Semua itu ada masanya, dan juga ada masa di mana Anda memperlakukan mereka sebagai sahabat Anda. Anda bisa berbagi suka dan duka dengan anak Anda, Anda mendengarkan mereka, dan mereka menaruh kepercayaan pada Anda sebagai orang tuanya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa kita tidak mungkin selalu bersama-sama dengan anak-anak. Ada saatnya bahwa mereka akan terpisah dengan Anda dari ruang dan waktu, dan pada saat tersebut anak Anda akan menempuh hidup sebagai pribadi yang mandiri. Dan apa yang bisa kita buat sebagai orang tua? Anda sudah menginvestasi banyak sejak masa dia kecil. Anda memberikan terbaik agar dia bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Dan di atas segalanya, yang tidak pernah boleh Anda lupakan adalah menyerahkannya pada Tuhan, mendoakannya. Sangat penting, kita orang tua tidak punya kuasa untuk memantau anak kita 24 jam, melindungi mereka 24 jam. Tidak, itu semua kuasa Tuhan. Dan karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk selalu membawa dalam doa anak-anak mereka, dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita mereka bisa memiliki segalanya, dan mereka tidak boleh melupakan yang terpenting, tetap memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk taat pada perintah Tuhan, untuk mengenal firman-Nya. Ajak mereka untuk tetap berdoa, ke gereja, jangan cuma sibuk dengan gadget mereka. Ajak mereka untuk menjadi pribadi yang beriman. Dan menarik apa yang dilakukan juga oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul perikop hari ini, ketika dia hendak berpisah dengan jemaat di Efesus. Dia katakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Lihat perjuangan Paulus selama 3 tahun dia mendampingi jemaat, bahkan seringkali juga dengan mencucurkan air mata. Anda juga sebagai orang tua demikian, saya yakin sekali. Dan sekarang kata Paulus, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Dan lihatlah, Paulus mempersembahkan jemaat di Efesus kepada kuasa Tuhan. Demikian juga Yesus berdoa untuk para muridnya, dan dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Itulah juga peran kita sebagai pendamping. Anda tidak bisa campur tangan selamanya dalam hidup orang-orang yang Anda kasih, anak-anak Anda. Tapi Anda bisa menaburkan sesuatu yang tidak akan diambil dari mereka, yang akan menjadi bekal dalam perjalanan hidup mereka. Dan Anda bisa mohon supaya berkat Tuhan selalu turun atas anak-anak Anda dan mendampingi, melindungi mereka. Dan anak-anak yang terkasih, jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan pernah mengabaikan dimensi spiritual dalam hidup kalian. Menjadi manusia yang bahagia, memiliki keseimbangan dalam hidup, termasuk dalam kehidupan spiritual. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita, perjuangan kita, dan tentu hari-hari di mana kita menikmati waktu bersama keluarga, seperti pada hari ini dalam hari libur, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.